Pemirsa, kami masih akan mengulas lagi lebih banyak mengenai Gus Dur semasa hidupnya ya. Antara lain pemirsa, meskipun langkah politiknya pernah dihadang oleh Soeharto, namun justru dialah yang menyerukan pengampunan untuk Soeharto. Dan meski kedudukannya sebagai presiden dilengsarkan oleh Megawati, namun Gus Dur tidak surut untuk memaafkannya. Apa yang melatar belakangi sikap Gus Dur? Inilah petikan wawancara kembali dalam acara program Kick and di episode 15 November 2007 lalu. Satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Saya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh, orang dingin hatinya, nggak jadi marah. Tapi Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya tapi apa itu pun saya di raya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Ada satu hal, kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden. Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu. Saya diperintah oleh 5 orang sesepuh saya. Itu saja, kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api. Tanpa perlu berpikir. Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, selain sesepuh saya ini orang pesantren disuruh nurut orang tua. Itu nggak bisa ditawar itu, Gus. Nggak bisa ditawar. 5 orang itu, saya nggak sebut namanya. Ya, terlihat dari wawancara tadi karakter yang sangat kuat ya, yang bisa kita lihat dari seorang Gus Dur. Iya, dan memang semasa dia memerintah pun memang selalu celoteh-celotehnya kan ya. Bahkan ada beberapa wartawan yang mengatakan bahwa kalau wawancara Gus Dur, apa saja bisa dimuat jadi berita. Iya, karena begitu fenomenal cara dia menjawab, dan tentunya begitu kuatnya karakter yang dimiliki oleh seorang Gus Dur hingga acara parodi politik News.com mengambil karakter Gus Dur sebagai salah satu tokoh utamanya. Pemirsa, bagaimana bila Gus Dur bertemu tokoh tiruannya itu? Inilah pertemuan kedua tokoh tersebut dalam acara Kick and di episode 15 November 2007. Di Metro TV ada program namanya News.com, dan di situ ada figur Gus Pur yang meniru Gus Dur. Apakah keluarga nonton acara itu? Iya. Tiap minggu malam itu selalu ada. Pertanyaannya, bagaimana reaksi keluarga ketika melihat tokoh Gus Pur ini? Marah, jengkel, senang, atau apa perasaannya?